Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di Live Report on the Spot Tribun Timur. Siang hari ini seperti sebelumnya, eh, para rekan jurnalis Tribun Timur yang tersebar di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan akan terus mengabarkan terkait dengan peristiwa dan kejadian yang lagi hits dan lagi hangat-hangatnya di kabupaten tempat para jurnalis Tribun Timur bertugas. Untuk live report on the spot edisi kali ini, kita akan terhubung dengan rekan Syamsul Bahri yang tengah berada di Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Syamsul Bahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alfian di studio Tribun Timur. Ya, Tribuners, kita langsung saja setelah ini tersambung dengan rekan Syamsul Bahri, kita akan mendengarkan langsung pada rekan Syamsul Bahri terkait dengan peristiwa yang akan dilaporkan langsung dari Sinjai. Silakan rekan Syamsul Bahri. Baik, Bung Alfian di studio Tribun Timur dimanapun Anda berada, bahwa saat ini saya sedang berada di lingkungan Babara, Kelurahan Sangasari, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana tempat kami ini berada dapat pembangunan irigasi, bendungan irigasi yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun lalu. Pembangunan tersebut saat ini sedang jalan di tempat dan telah menghabiskan anggaran sekitar 3,5 miliar di anggaran tahun 2020 dan tahun 2020 lalu. Namun sampai saat ini pekerjaan proyek tersebut tidak rampung hingga ada ribuan hektar sawah dan petani di dua desa dan satu kelurahan dapat menikmati aliran air di irigasi tersebut. Padahal dia dari jumlah anggaran lumayan cukup besar, namun pihak pekerja dari PT Global Utama Pratama tidak mampu menyelesaikan saluran drainase dan bendungan tersebut, Bung Alfian. Siap. Jadi untuk progresnya saat ini, rekan Syamsul Bahri, sejauh mana pemerintah daerah ataukah pihak terkait mendorong agar proses irigasi, pembangunan irigasi ini tidak merugikan masyarakat ke depannya? Silakan. Iya, karena ini adalah proyek dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau pemerintah Kabupaten Sinjai cukup mensupport masyarakat warga sini untuk menantikan kembali dilanjutkannya pekerjaan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada kabar dari pemerintah provinsi kapan akan dilanjutkan kembali pekerjaan itu. Kalau kami lihat di lokasi, menurut informasi warga yang ada di sekitar ini, itu terakhir dikerjakan pada Desember tahun lalu, sehingga hasil pekerjaan itu kelihatan juga tidak rampung sampai saat ini, sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat petani di dua desa atau kelurahan. Oleh pemerintah Kabupaten Sinjai juga berharap kepada pemerintah provinsi memberikan penjelasan kepada masyarakat di daerah ini apakah akan dilanjutkan pembangunan tersebut atau seperti apa. Ya, untuk harapan seperti itu, Bung Alfian. Untuk harapan warga sendiri, warga sekitar yang bermukim di sekitar irigasi ataukah yang akan menikmati manfaatnya, itu apakah meminta untuk dilanjutkan atau ada opsi-opsi lain yang ditawarkan oleh masyarakat setempat, utamanya petani? Iya, harapan masyarakat di 3 bidu desa dan 1 kelurahan ini
agar pihak pemerintah provinsi kembali dapat melanjutkan pekerjaan ini supaya mereka bisa menikmati sumber daya air yang ada di daerah ini. Karena kalau rampung atau berfungsi dengan maksimal proyek tersebut, maka petani di desa dan kelurahan ini dapat berawat atau panen selama 3 kali dalam setahun. Dan sementara ini masyarakat hanya bergantung pada air hujan. Jadi kalau cepat kemarau, maka petani yang ada di daerah Lumbung di Sinjai ini terancam gagal panen atau kan sama sekali tidak bisa panen begitu, Alfian. Hingga berharap kepada pemerintah provinsi memberi jawaban atau merampungkan pekerjaan itu agar masyarakat bisa menikmati sumber daya air dan masyarakat sejahtera. Kita sama-sama berharap juga agar ke depan pembangunan irigasi bisa berlanjut sesuai dengan harapan warga Sinjai sendiri yang saat ini sangat membutuhkan. Terima kasih kepada rekan Samsul Bahri atas laporan pada live report edisi kali ini. Sehat selalu Bung Samsul Bahri. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Bung Alfian. Ya, Tribuners, kita jeda dulu dan setelah tayangan berikut kita live report on the spot Tribun Timur akan kembali lagi. Ya, Tribuners, kembali lagi di Live Report on the Spot Tribun Timur, masih dengan rekan Samsul Bahri dari Sinjai melaporkan terkait dengan pembangunan irigasi, dan beberapa saat yang lalu rekan kita Samsul Bahri telah mendapat konfirmasi dari beberapa pihak terkait dengan pembangunan irigasi. Jadi saya kembalikan ke rekan Samsul Bahri untuk menjelaskan kembali progres dari upaya pembangunan irigasi dan apa-apa saja yang akan menjadi acuan dari pemerintah daerah Sinjai utamanya terkait dengan pembangunan ini. Silakan. Baik, Bung Alfian. Jadi selain berharap kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, juga masyarakat di 3 wilayah ini juga berharap kepada anggota DPRD perwakilan dari Kabupaten Sinjai dan Kumba ini dapat membantu masyarakat yang terdampak air irigasi ini jika berfungsi. Mereka berharap agar segera dibantu, diingatkan atau diaspirasikan kepada pemerintah provinsi supaya ini dapat dinikmati. Dan selain itu kami sempat berbincang tadi dengan satu petani sekitar ini mewakili mereka 3 bupati di 2 desa dan 1 kelurahan bernama Syakir. Ini
masih bertanya-tanya tentang bagaimana lanjutan dari kinerja dari provinsi, setiap provinsi terkait saluran irigasi yang ada di Kelurahan Sangaseri. Di sini pekerjaan dari saluran irigasi dari tahun 2020 ini yang anggaran 3 miliar lebih ini masih banyak titik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Yang pertama, di sini saluran di sini tidak menggunakan pipa dari sebelumnya, dari perencanaan. Namun karena pihak rekanan tidak mampu untuk menyelesaikan dengan alat yang digali, makanya dia tinggalkan. Makanya dia menggunakan pipa yang seperti ini. Dan ditinggalkan seperti ini, Pak ya? Ya, yang ditinggalkan seperti ini dengan kondisi yang seperti ini yang tidak istilahnya tidak bisa dimanfaatkan. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Karena titiknya itu menanjak dari titik yang air yang mau masuk itu tidak mampu untuk dilewati air karena ada titik 3 tanjakan di situ. Itu anggarannya berapa, Pak? Sekitar berapa dulu? 3 miliar lebih, Pak. Yang 3,5 ya? Ya, 3,5. Itu dikerja oleh PT? Itu dikerja oleh PT Global. Dalam anggaran 2020, Pak. Nah, APBD kabupaten atau provinsi? Provinsi, Pak, yang punya. Selain itu ganti rugi lahan juga tidak? Mengenai masalah ganti rugi lahan, Pak, saya selaku warga yang saat ini yang belum terbayarkan dari apa yang sudah disepakati sebelumnya, belum pekerjaan ini, Pak. Kami rapat di kantor camat beserta pihak rekanan kecamatan dari PSDA Provinsi dengan PUPR Kabupaten Sinjai bahwa ada beberapa warga yang masih bertahan waktu itu. Cuma beberapa warga yang lainnya sudah sepakat. Saya juga sepakat waktu itu dengan pihak rekanan dan provinsi. Tapi kesepakatan kami adalah menuntaskan, mengganti rugi beberapa jenis tanaman yang sudah saya sodorkan pada tanggal 16 Oktober waktu itu, Pak. Cuma sayang sekali, Pak, saya merasa ditipu, terabaikan dengan hal ini karena tidak ada penyampaian sampai hari ini, Pak. Mereka hanya meninggalkan lokasi ini, kerjaan ini tanpa ada pemberitahuan seperti itu, Pak. Ya, itulah tadi penjelasan dari salah seorang perwakilan petani Kelurahan Sangaseri ini, nama Muhammad Syakir, menjelaskan bahwa progres dari proyek tersebut baru telah digali saluran irigasi itu, kemudian dipasang pipa, namun itu tidak bisa berfungsi karena aliran air lebih tinggi daerah yang akan dituju atau area persawahan daripada aliran air yang sementara dikerja, dan terakhir dikerja sejak 2020 Desember lalu dan sampai sekarang tidak dapat dimaafkan, sehingga berharap agar pihak pekerja kembali dapat melaksanakan atau pihak pemerintah provinsi dapat melanjutkan pembangunan ini. Nah, selain itu, Bung Alvan, perlu ketahui bahwa masyarakat juga berharap sebelum ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak warga yang di lokasinya dapat diganti rugi lahan mereka yang sampai hari ini belum diganti rugi. Seperti itu, Bung Yang. Untuk berbagai macam keluhan dari warga, mulai dari pembangunan irigasi yang belum berlanjut hingga soal ganti rugi, apakah sejauh ini legislator atau anggota dewan dari Kabupaten Sinjai atau Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kunjungan atau menjembatani warga sendiri, ataukah warga sudah menemui? Bagaimana progresnya, Insan Sobari? Iya, hari ini para kilam petani masih terbatas untuk menemui pihak anggota DPRD di kantornya di Makassar. Oleh karena itu, melalui Tribun Timur ini dapat menyalurkan informasi ini ke pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi asal Kabupaten Sinjai dan Bulukumba agar segera
suarakan atau diaspirasikan ke pemerintah provinsi agar dapat dilanjutkan pembangunan ini. Ya, terima kasih kepada rekan kita Samsul Bahri atas laporannya. Kita semua berharap bahwa harapan warga Sinjai terkait dengan pembangunan irigasi ini segera kembali terrealisasi, kembali dilanjutkan pembangunannya. Begitupun dengan upaya pergantian ganti rugi lahan yang sejauh ini juga belum terselesaikan. Sekali lagi terima kasih pada rekan Samsul Bahri, sehat selalu di Sinjai. Nah, ya Tribuners, demikian laporan on the spot, live report on the spot Tribun Timur edisi kali ini. Tetap saksikan terus tayangan di channel YouTube Tribun Timur, berbagai event, berbagai kegiatan, aktivitas digital terus kita lakukan di channel Tribun Timur, selain dengan salah satunya yakni live report yang tiap hari hadir untuk memberikan informasi terbaru, laporan langsung wartawan atau jurnalis Tribun Timur yang tersebar di seluruh kabupaten se-Sulawesi Selatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan demi terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.